kembali lagi bersama saya Raisa Hadiman, psikolog klinis dan perkembangan dari anak sampai remaja. Oke, kali ini adalah video keberapa ya? Videonya baru dikit tapi udah lupa. Ya, ini adalah video selanjutnya yang mana saya ingin membahas. Saya di sini sekarang ingin membahas tentang sex education untuk anak. Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini sedang ada ramai dibicarakan tentang pelecehan seksual. Sebenarnya nggak cuma akhir-akhir ini sih, udah cukup sering ada banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang beredar di luaran sana. Dan kali ini saya berharap supaya video sex education saya ini bisa sedikit mengajak orang-orang tua di luar sana supaya mau mengajarkan tentang seks kepada anak sejak dini, sehingga kedepannya diharapkan pelecehan seksual atau kasus-kasus tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual lainnya bisa diminimalisir atau dikurangi. Amin ya, mudah-mudahan ya. Oke, kalau gitu kalau kita bicara tentang sex education, itu biasanya kita langsung kepikirannya tentang kondisi biologis gitu, terus tentang berhubungan badan dan lain-lain. Nah, saya pengen kasih tahu dulu bahwa sex education secara psikologis itu adalah sesuatu hal yang luas sekali sebenarnya gitu. Biasanya ketika saya membawakan materi tentang sex education, yang saya bawakan itu tentang pengenalan diri, kemudian tentang self-care, bagaimana cara merawatnya, dan juga tentang self-controlnya, bagaimana cara mengendalikan atau membuat dampak dari kondisi seks kita atau kondisi fisik maupun psikologis kita yang berkaitan dengan seksualitas itu bisa kita kendalikan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi kita akan bahas dari mulai yang pertama, yaitu terkait dengan kondisi biologis atau pengenalan diri. Nah, jadi ketika di pengenalan diri, biasanya yang perlu diajarkan adalah bagian-bagian tubuh kitanya gitu. Nah, bagian-bagian tubuh yang seperti apa? Jadi biasanya kita bisa dengan gamblang atau bisa dengan berani gitu, kita bilang bahwa ini mata, ini hidung, ini mulut, ini jari-jari. Tapi untuk area-area seks kita gitu, untuk organ-organ genital kita, seringkali kita mengajarkannya pada anak itu ini donat, ini burung gitu, seperti itu ya seringkali ya. Nah, saya ingin mengajak untuk orang tua ketika memberikan pendidikan seks kepada anak, sebaiknya nggak usah malu untuk mengucapkan aja itu nama organnya apa. Jadi kita nggak perlu sebut donat, tapi sebut aja itu vagina gitu. Kita nggak perlu sebut itu burung, tapi sebut aja itu penis gitu. Karena semua hal itu adalah organ-organ yang ada dalam diri kita, dan kita berhak tahu betul nama aslinya dari organ tersebut apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari ciri-ciri biologis nih, masih dari ciri-ciri biologis atau pengenalan diri, kita mulai perlu tahu gitu bahwa kita ini punya organ ini, dan ini. Oh, karena saya punya organ ini, dan ini, saya perempuan gitu, saya punya role begini. Saya laki-laki, saya punya role begini gitu. Nah, yang paling sering ditanyakan, ada tukang es tong-tong. Kedengeran gak suaranya? Yang paling sering ditanyakan ketika kita ingin mengenalkan ciri-ciri biologis ini atau sex education ini, itu bisa dimulai dari umur berapa sih? Kalau saya sering bilang bisa dimulai dari sedini mungkin. Jadi ketika kita mulai mengajarkan ini mata, ini hidung, ini mulut, kita juga boleh mulai mengajarkan bahwa ini vagina, ini area dubur gitu, dan lain sebagainya. Tujuannya ketika usia anak sudah lebih besar, anak bisa mengenal dan merawat diri atau organ-organ tubuhnya juga gitu. Kalau selama ini kita cuma diajarkan untuk cuci tangan gitu. Sama halnya dengan cuci tangan, kita juga perlu mengajarkan anak untuk merawat organ-organ genital kita. Dan bagaimana kita bisa mengajarkan dia untuk merawat kalau kita tidak pernah mengajarkan dia itu organ apa, fungsinya untuk apa, dan namanya apa gitu. Nah, kemudian aspek selanjutnya yang biasanya saya ajarkan juga ketika sex education adalah self-care. Jadi ini tidak kalah penting, bahkan dari usia anak TK itu juga penting untuk diajarkan self-care, terutama self-care untuk area-area genitalnya dia atau area-area yang menunjukkan seksualitasnya. Jadi tidak hanya cuci tangan dan juga
keramas atau mandi atau apapun, tapi kita juga kan sudah mulai mengajarkan bagaimana membersihkan area genital ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar gitu. Nah itu sebenarnya saat yang tepat untuk kita juga mengajarkan bagaimana merawat diri. Itu tuh harus dijaga kebersihannya gitu. Itu tuh harus dijaga kenapa kita harus ganti pakaian dalam gitu dan lain sebagainya. Itu bisa diajarkan kepada anak mulai dia usia TK atau ketika kita sambil toilet training gitu di usia 2-3 tahun, itu bisa diajarkan gitu. Nah, selain merawat kebersihan, yang tidak kalah dari self care adalah menjaga diri gitu. Jadi self care atau merawat diri itu tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga bagaimana kita menjaga diri jangan sampai diri kita, terutama organ-organ kita, dilukai oleh orang lain gitu. Nah, sudah ada banyak lagu-lagu yang bisa dipakai untuk mengajarkan menjaga diri ini. Nanti mungkin bisa saya tampilkan di sini. Bisa nggak sih? Atau kalau misalnya nggak bisa saya lampirkan di kolom description. Tapi yang paling penting adalah kita perlu mengajarkan pada anak bahwa area-area mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, area-area mana saja yang hanya boleh disentuh oleh diri kita sendiri atau orang tua kita gitu. Bahkan untuk anak-anak perempuan, kita juga bisa mengajarkan bahwa area ini hanya boleh disentuh oleh kamu dan ibu gitu. Bahkan ayah juga tidak usah. Untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mengajarkan mulai seperti itu gitu, bahwa untuk anak perempuan hanya boleh dia dan ibunya yang memegang gitu ya. Kita bukannya mau berprasangka buruk pada salah satu figur orang tua, enggak gitu. Balik lagi, tapi kejadian-kejadian pelecehan seksual itu seringkali terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan, sebaiknya kita menanamkan tentang bagaimana menjaga diri sedini mungkin gitu. Kemudian aspek lainnya yang biasanya diajarkan ketika sex education itu adalah self control. Jadi sejak kecil kita biasakan untuk membuat anak merasa bahwa dia adalah subjek, bukan objek. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita sebagian besar bisa kita kendalikan atau bisa kontrol gitu. Apa yang membedakan subjek dan objek? Subjek punya kendali, objek tidak punya kendali karena kendalinya ada di subjek gitu. Nah, ketika laki-laki juga ada masanya dia mimpi basah gitu. Ketika mimpi basah, anak laki-laki bisa diajarkan bahwa oh ya, mulai sekarang kamu akan punya hormon yang meningkat dan mungkin kedepannya kamu akan punya nafsu kepada lawan jenis dan lain sebagainya gitu. Hal-hal tersebut harus diberitahu pada anak dan bagaimana cara mengontrolnya gitu. Cara mengontrolnya misalnya ketika ada ketertarikan dengan lawan jenis dan ketika muncul keinginan untuk berteman dan lain sebagainya, beritahu bahwa kalau itu tidak merugikan siapapun, kalau itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, ya it's okay, silakan berteman dengan lawan jenis dan lain sebagainya gitu. Tapi hormati hak-hak orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain merasa terganggu, orang lain tidak suka didekati oleh kita gitu, ya sebaiknya jangan gitu. Misalnya kita bisa salurkan dorongan-dorongan atau energi-energi yang sedang bergelora itu misalnya dengan olahraga dan lain sebagainya gitu. Jadi itu perlu diajarkan dari kecil dan remaja supaya kita betul-betul tahu bahwa kita adalah subjek bukan objek gitu. Jangan sampai muncul lagi analogi kucing kalau dikasih ikan pasti mau gitu. Itu seakan-akan manusia adalah objek yang tidak punya kendali gitu, yang dikendalikan oleh nafsu. Tidak, kita manusia adalah subjek, kita punya kendali atas diri kita dan atas dampak seperti apa yang kita prediksi akan terjadi gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu ditanamkan. Nah, kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Tips yang pertama, tadi saya sudah sempat singgung sedikit bahwa kita perlu menggunakan kata-kata yang sebenarnya. Jadi, daripada menggunakan kata-kata donat, atau burung, atau suling, atau apapun itu, gunakan kata-kata ilmiah yang sebenarnya. Karena seperti organ lainnya, anak perlu tahu juga apa nama yang betul dari organ genitalnya. Kemudian yang kedua, ketika kita ditanya oleh anak, misalnya, "Mah, kalau Dede lahirnya dari mana?" dan lain sebagainya, kadang-kadang kan kita takut salah menjawab tuh. Jadi daripada kita takut salah menjawab, kita bisa tanya balik.
Kalau yang kamu tahu dari mana gitu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu dulu dia udah taunya sampai mana. Jadi kita menjelaskan dengan batas kemampuan dia gitu. Nggak terlalu jauh dari situ. Misalnya kalau dia cuma taunya iya lahir Dede dikandung di perut mama gitu. Kalau dia cuma taunya sampai situ, iya betul, kita bisa jawab. Iya betul, Dede dikandung di perut mama 9 bulan. Terus kalau udah Dede dilahirkan dibantu oleh dokter gitu. Kita bisa jawab sampai situ. Nah, daripada ada beberapa orang tua yang udah cemas duluan nih gitu. Aduh, kok anak saya udah nanya kayak gini ya. Jadi orang tua menjelaskannya tuh panjang lebar gitu. Jadi kita bisa tanya dulu anak sudah tahunya sampai mana supaya kita bisa menjelaskannya sebatas itu gitu. Kadang-kadang justru penjelasan kita yang berlebih tapi ngegantung karena kita sadar di tengah-tengah bahwa ini kayaknya harusnya nggak usah dijelasin ke anak. Itu tuh justru jadi membuat anak penasaran dan bisa jadi dia cari tahu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, ketika menjelaskan tentang sex education, kita bisa mulai dengan mengajarkan bagaimana merawat dirinya gitu. Jadi yang paling penting dari sex education adalah bagaimana merawat dirinya gitu. Bukan tentang seks itu adalah hubungan badan dan lain-lain. No, sex education dimulai dari bagaimana merawat diri, terutama organ-organ genital. Kemudian tips yang keempat, ketika menjelaskan tentang sex education, sebaiknya orang tua berusaha untuk menunjukkan ekspresi dan gestur yang ya nyantai aja, biasa aja gitu, bahwa ini adalah sesuatu hal yang biasa kita obrolin, kayak kalau kita ngobrolin film atau kayak kita ngobrolin tentang kebiasaan cuci tangan semenjak pandemi ini terjadi gitu, dan hal-hal seperti itu. Jadi kita buat bahwa seks itu adalah sesuatu hal yang melekat pada diri kita dan itu adalah sesuatu yang boleh kita bicarakan gitu, daripada kalau misalnya gestur kita seperti menolak atau misalnya kita panik atau misalnya kita langsung bilang bahwa itu adalah hal yang tabu. Lagi-lagi anak rasa penasarannya itu besar dan kemungkinan dia akan cari tahu ke orang lain atau ke tempat lain yang kita nggak tahu apakah sumber tersebut terpercaya atau tidak gitu. Apakah sumber tersebut akan membawa dampak yang positif, dampak yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang atau tidak gitu. Kemudian yang kelima, jelaskan sesuai dengan usia anak. Ketika anak masih berusia 4 tahun atau 5 tahun gitu, anak tidak perlu mengetahui tentang proses pembuahan dan lain sebagainya, enggak gitu. Anak bahkan nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Yang mereka ingin tahu hanya ini tuh bagian apa, kok saya punya bagian ini, tapi mungkin orang tua kok nggak pernah mention atau nggak pernah kasih tahu saya ini bagian apa gitu. Jadi jelaskanlah sesuai dengan usia anak gitu. Sedikit tips yang bisa saya share pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk yang tertarik dengan topik-topik psikologi, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Dadah.